Be strong. Oke, ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis bersama Anda lagi, menemani tentunya di channel Kang Kumis, saluran utama yang membahas permasalahan seputar rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai tanda-tanda usia rawan perselingkuhan setelah pernikahan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Beberapa penelitian sepaham bahwa terjadinya rawan perselingkuhan adalah di usia 6 hingga 10 usia pernikahan. Nah, ini berdasar ke beberapa peneliti yang menyatakan hal senada, karena pada usia-usia tersebut juga banyak terjadi atau meningkatnya tingkat perceraian dalam kasus serupa. Nah, ini tentunya menjadi sebuah keprihatinan buat kita semua bahwa kenapa terjadi seperti itu. Nah, ini adalah hal yang patut kita waspadai dan kita sikapi agar hal tersebut hanyalah mitos, ya. Namun bagaimanapun kita tentunya perlu melakukan beberapa langkah penting dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama di saat-saat usia rawan. Jadi ini hanyalah sekedar pemahaman buat kita semua, terutama buat saya pribadi dan juga teman-teman. Artinya walaupun ada statement dari para peneliti yang mengatakan seperti itu, namun itu janganlah dijadikan Anda berkecil hati. Yakinlah pada pasangan Anda bahwa keluarga Anda tidak akan mengalami usia rawan. Nah, hal ini bertujuan adalah untuk menciptakan kekuatan secara batiniah agar Anda dan keluarga Anda tidak lagi mengenal atau bahkan tidak mengenal yang namanya perselingkuhan. Ini pentingnya. Makanya kita harus pandai-pandai menyikapi. Untuk mensiasati hal tersebut, nggak ada salahnya kita selalu memberikan hal-hal baru, hal-hal yang bisa membahagiakan pasangan di setiap saat. Artinya usia pernikahan itu memang kita tahu bahwa kebosanan bisa menimbulkan seseorang menjadi menginginkan sesuatu yang berbeda. Namun sering saya katakan, bagaimana menyikapi kebosanan, itulah yang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun memang untuk istilahnya mencari yang baru itu mudah, tapi mempertahankan itu jauh lebih sulit. Mencari cinta itu mudah, tapi mempertahankan cinta bukan hal mudah. Lalu kembali lagi hal senada bahwa pada usia ke-7 memang banyak sekali ya hal-hal yang memang mengarah kepada perselingkuhan. Namun apapun itu, kembali lagi saya tegaskan, Anda jangan pernah takut dengan hal seperti itu. Artinya hal ini hanyalah sebuah teori ilmiah yang tentunya kalau memang kita bisa menyikapi teori tersebut bukanlah atau belum tentu benar. Nah, namun ketika Anda selalu dihinggapi rasa ketakutan, maka bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi, gitu loh. Jadi yakinlah bahwa di usia berapapun keluarga Anda tetap harmonis. Bahkan kita harapkan semakin ke depan, semakin lama keharmonisan akan semakin meningkat. Ini. Lalu berdasar kepada beberapa teori sosiologi, ya, ini tentunya kalau bicara sosiologi mengarah kepada hal-hal yang dilakukan atau yang terjadi di media sosial. Nah, ini adalah 47% ya orang memiliki akun situs kencan. Nah, ini memang diyakini atau tidak hal ini ada kemungkinan terjadi karena ini adalah maraknya era teknologi. Namun kembali saya tegaskan bahwa bukan salah era teknologi, tapi salah pemanfaatan. Karena ketika hal ini terus-menerus tidak bisa Anda sikapi, artinya tidak bisa menggunakan teknologi seperlunya, justru bisa berakibat fatal buat keluarga Anda. Karena sudah banyak bukti yang tidak perlu saya sebutkan, tentunya Anda tahu sendiri.
dari dampak terkecil hingga dampak terbesar menuju keharmonisan rumah tangga Anda. Ini adalah tentunya hal yang harus bisa Anda sikapi dengan bijak. Artinya, manfaatkan teknologi di zaman ini untuk kepentingan-kepentingan yang justru membuat keluarga harmonis. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah bisa media sosial untuk memberikan dukungan agar keluarga harmonis tetap terjaga? Bisa. Artinya, justru kita diberi kemudahan. Dimanapun kita berada, kita harus atau kita bisa selalu bertatap muka. Ini. Jadi, satu, bisa menghilangkan rasa rindu terhadap pasangan tentunya. Ini. Nah, apalagi di dalam lingkaran keluarga itu tentunya lama-kelamaan ada anak, ada cucu. Kapan saja kita mau bicara dengan mereka, dimanapun kita berada, walaupun dalam suasana terpisah, tapi keharmonisan tetap terhubung. Ini nilai positifnya ya. Jadi Anda jangan sekali-kali mengambil nilai negatif tentang media sosial, karena ini tergantung bagaimana Anda menyikapi. Kalau Anda tetap ngotot mengambil sisi negatif, akibatnya Anda yang tanggung ya. Saya hanya mengingatkan bahwa sebetulnya media sosial ini juga bisa memberikan dukungan secara pasti keluarga kita tetap harmonis. Lalu kemudian ada yang menganggap mitos bahwa wanita selingkuh menggunakan perasaan, tapi juga ada yang menganggap fakta. Ini bingung ketika seperti ini. Memang saya lebih cenderung bahwa itu mungkin bukan sekedar mitos, tapi bisa juga dijadikan sedikit arah ke fakta. Karena seorang wanita lebih punya perasaan lembut, lebih dalam ketika melakukan sesuatu, selalu melibatkan perasaan itu wanita. Nah, namun mungkin tidak semua wanita ya, ada sebagian wanita yang ketika selingkuh itu hanya untuk memenuhi keinginan pribadi yang mungkin sebelumnya tidak dapat dicapai dengan pasangan ini. Nah, lalu tentunya dengan mencari hal-hal yang baru dan dapat membuat dirinya puas, tentunya seorang wanita biasanya bisa terus-terus melakukan hal yang sama. Ini biasanya. Namun ketika hanya untuk menghapus rasa penasaran, biasanya dia melakukan perselingkuhan hanya sebentar dan mereka akan kembali dengan pasangan membawa sejuta penyesalan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi tergantung bagaimana niat kita. Ketika memang wanita itu hanya sekedar untuk memenuhi hasrat pribadinya, artinya tidak baper atau membawa perasaan, maka dia akan terus-menerus ya berpetualang dalam cinta ini. Namun ketika wanita yang berselingkuh hanya untuk menghapus rasa penasaran, maka dia akan kembali dengan pasangan, tentunya kembali membawa penyesalan. Itu biasanya yang terjadi. Ini ada dua kemungkinan gitu. Lalu pertimbangan apa saja ketika seseorang wanita nekat melakukan perselingkuhan padahal dia tahu dia sudah punya pasangan atau mungkin dia sudah punya anak? Nah, ini adalah karena alasannya sebagian besar wanita mengaku bahwa dia takut ketahuan pasangan dan sebetulnya dia masih ada rasa sayang terhadap pasangan. Itu yang alasan, ada dua alasan. Lalu kemudian yang ketiga adalah itu merupakan aib keluarga. Jadi kalau dia tahu atau ketahuan, dia akan malu dengan masyarakat di sekitarnya. Artinya perselingkuhan ini apapun yang dilakukan tentunya mendasar ke beberapa hal pertimbangan sehingga langkah-langkahnya harus dilakukan dengan halus. Ini sebetulnya terjadi bukan hanya pada wanita tapi mungkin seorang pria pun demikian. Namun biasanya seorang pria lebih gampang bocor daripada wanita ini. Seorang pria lebih gampang membuka rahasianya dengan cepat dibanding wanita. Ini perbedaannya. Namun teman-teman, saya yakin apapun yang terjadi, Anda bisa lebih dulu menyikapi hal-hal yang kiranya membahayakan keharmonisan keluarga Anda atau membuat keretakan. Dan saya yakin Anda adalah orang yang lebih bijak, lebih pandai mengantisipasi situasi, dan saya yakin Anda akan tetap harmonis hingga akhir usia. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.